Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan pelajaran SMP kelas 9. Bab 2, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini juga ada di pelajaran SMA atau SMK kelas 10. Bagi adik-adik kelas 9 dan kelas 10, yuk belajar bersama-sama. Latihan 2.1 Persamaan kuadrat, buku BSE kelas 9 semester 1 bab 2 halaman 81. Nomor 1, tentukan akar persamaan kuadrat. Pada nomor 1 ini, kita akan menentukan nilai X1 dan nilai X2. Atau kita menentukan himpunan penyelesaian HP. A, 3X kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya 0, C-nya negatif 12. Bisa kita buat seperti ini ya. Tiga X kuadrat sama dengan 12. Variabel di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. Kalau berubah tempat atau pindah ruas, maka pengurangan pindah ruas menjadi pertambahan. Negatif pindah ruas menjadi positif. 3X kuadrat di sini artinya 3 dikali X kuadrat sama dengan 12. Kita akan menentukan nilai X. X kuadrat sama dengan 12 dibagi 3. Dari perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan akar 4. Dari pangkat 2, pindah ruas menjadi akar. X sama dengan plus minus 2. Setiap nilai akar menghasilkan plus minus. Akar 4 hasilnya 2. Jadi kita memperoleh X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 2. Untuk soal yang A ini bisa kita kerjakan seperti ini. Cara kedua, 3X kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. 3X kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. 3 dan 12 sama-sama kelipatan 3, artinya kita keluarkan 3. Buka kurung, 3X kuadrat dibagi 3. Tinggal X kuadrat dikurang 12 dibagi 3, tinggal 4, sama dengan 0. 3 dikali X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 per 3. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. 0 dibagi 3 hasilnya 0. X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan akar 4. X sama dengan plus minus 2. Sama kan adik-adik? Kita akan lanjut ke soal B. X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Soal nomor 1B ini bisa kita gunakan pemfaktoran. Dengan cara ujung sama ujung kita kalikan. Positif kali positif, maka hasilnya positif. X kuadrat dikali 6. 6X kuadrat. Berapa kali berapa?
yang hasilnya positif 6x kuadrat. 1 kali 6. Tetapi kalau kita tambahkan 1 tambah 6 hasilnya 7. Karena di sini ada x kuadrat, maka bisa kita buat di sini x. Tandanya, karena di sini positif, di sini juga positif, maka semuanya bertanda positif. Kita kalikan 1x dikali 6x, hasilnya positif 6x kuadrat. 1x ditambah 6x, hasilnya 7x. Terus x kuadrat, yang 7x ini kita gantikan sama 1 dan 6. Ditambah 1x, ditambah 6x, ditambah 6. Sama dengan 0. Kita kurungkan dua-dua pasang. Sama-sama mempunyai x, x-nya kita keluarkan. X kuadrat dibagi x, tinggal x, ditambah 1x dibagi x, hasilnya 1. Karena di sini x tambah 1, kita buat x tambah 1, tutup kurung. Positif dibagi positif, hasilnya positif. 6x dibagi x, hasilnya 6. Sama dengan 0. Kita cek dulu. X dikali x, x kuadrat. X dikali positif 1, positif 1x. Positif 6 dikali positif x, hasilnya positif 6x. Positif 6 dikali positif 1, hasilnya positif 6. Sudah pas ya adik-adik? Yang di luar kita gabungkan. X tambah 6 kita gabungkan dan kita kasih kurung. X tambah 1 kita tulis sekali saja sama dengan 0. Kita memperoleh x tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif 6. Atau x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Jadi x1 sama dengan negatif 6 dan x2 sama dengan negatif 1. HP himpunan penyelesaian x1, x2. HP sama dengan x1-nya negatif 6, negatif 1. Oke adik-adik sudah paham ya? X1-nya yaitu angka yang terkecil. Antara negatif 6 sama negatif 1, angka yang terkecil adalah negatif 6. Jadi kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. X1-nya sama dengan negatif 6 dan X2-nya sama dengan negatif 1. Kita akan lanjut ke soal C. Soal C, negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0, di mana A sama dengan negatif 3, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 2. Dalam menentukan akar persamaan kuadrat nomor 1C, bisa kita gunakan pemfaktoran ujung kali dengan ujung. Perhatikan dulu tandanya, negatif kali positif. Negatif 3 dikali 2, 6x kuadrat. Negatif 3x kuadrat dikali positif 2 sama dengan negatif 6x kuadrat. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6x kuadrat, tetapi kalau kita tambahkan hasilnya negatif 5x. Bisa kita gunakan angka 1 sama 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Perhatikan dulu tandanya, di sini ada tanda negatif, maka di antara 1 sama 6 pastilah ada negatifnya.
kita letakkan negatifnya di angka 6 dan satunya positif. 1x dikali negatif 6x sama dengan negatif 6x kuadrat. 1x ditambah negatif 6x sama dengan negatif 5x. Pas ya adik-adik? Lanjut, negatif 3x kuadrat, negatif 5x kita gantikan dengan angka positif 1x dan negatif 6x. Ditambah 1x dikurang 6x ditambah 2 sama dengan 0. Kita kurungkan dua-dua pasang. Sama-sama mempunyai x. X-nya kita keluarkan. Negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. 3x kuadrat dibagi x, maka hasilnya 3x. Positif dibagi positif, hasilnya positif. 1x dibagi x, maka hasilnya 1. Karena di sini negatif 3x ditambah 1, maka kita tulis negatif 3x ditambah 1 sama dengan 0. Terus negatif 6x dibagi negatif 3x. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 6 bagi 3 hasilnya 2. X bagi x hasilnya 1. Kita cek dulu. X dikali negatif 3x sama dengan negatif 3x kuadrat. Positif kali positif hasilnya positif. X kali 1 hasilnya 1x. Positif kali negatif hasilnya negatif. 2 kali 3x hasilnya 6x. Positif kali positif hasilnya positif. 2 kali 1 hasilnya 2. Yang di luar kita tulis sekali. Kita gabungkan, tulis sekali. X tambah 2. Yang negatif 3x tambah 1 kita tulis sekali juga. Sama dengan 0. Maka kita lanjutkan. Kita memperoleh nilai x-nya. Yang pertama, yang di depan, x tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Atau yang kedua, negatif 3x tambah 1 sama dengan 0. Negatif 3x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per negatif 3. X sama dengan 1 per 3. Nilai X1 sama dengan negatif 2. Nilai X2 sama dengan 1 per 3. Maka HP-nya himpunan penyelesaian negatif 2, 1 per 3. Paham ya adik-adik? Dari pertambahan pindah ruas menjadi pengurangan atau negatif. Dari positif pindah ruas menjadi negatif. Dari perkalian di sini kan negatif 3x, artinya negatif 3 dikali x. Dari perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Negatif 1 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif, positif 1 per 3. Paham ya adik-adik? Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nyatakan persamaan 3 buka kurung x kuadrat ditambah 1 tutup kurung sama dengan x buka kurung x dikurang 3 tutup kurung dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi 3 ini kita kalikan ke dalam seperti pelajaran aljabar. X ini kita kalikan ke dalam seperti pelajaran aljabar juga. 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 dikali positif, positif. 3 kali 1, 3. Sama dengannya kita sejajarkan. X dikali x,
X kuadrat. X dikali negatif 3, negatif 3X. Bentuk umum persamaan kuadrat, semuanya yang di kanan kita pindahkan ke kiri. Yang di kanan kita jadikan sama dengan 0. 3X kuadrat dari pangkat tertinggi, pangkat 2. Di sini ada X kuadrat. Dari kanan pindah ruas ke kiri. Dari positif menjadi negatif. X kuadrat. Dari negatif 3X pindah ruas menjadi positif 3X ditambah 3 sama dengan 0. 3X kuadrat dikurang X kuadrat. 3 kurang 1, 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, bentuk umum persamaan kuadrat nomor 2 adalah 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, akar-akar persamaan 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa tambah beta. Alfanya sebagai X1, betanya sebagai X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya. Alfa tambah 2 sebagai X1 dan beta tambah 2 sebagai X2. Cara pengerjaannya, kita jawab. Tiga X kuadrat dikurang 12X ditambah 2 sama dengan 0. Di mana A sama dengan 3, B sama dengan negatif 12, C sama dengan 2. Kita buat dulu lama sama baru. Kenapa lama sama baru? Kalau lama berarti akar-akarnya dari 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 2 sama dengan 0. Di mana X1-nya sama dengan alfa dan X2-nya sama dengan beta. Kalau baru, X1-nya sama dengan alfa tambah 2, X2-nya sama dengan beta tambah 2. Catatan rumus. Persamaan kuadrat baru. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Di mana X kuadrat dikurang X1 tambah X2 kita bisa gunakan min B per A. X ditambah X1 kali X2 bisa kita gunakan C per A sama dengan 0. Lanjut. Kita lanjutkan di sini. Persamaan kuadrat baru. X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang X1-nya yang baru kita masukkan alfa tambah 2. Alfa tambah 2 ditambah X2-nya beta tambah 2. X ditambah X1-nya alfa tambah 2 dikali beta tambah 2 sama dengan 0. Kalau perkalian, X1-nya kita tutup kurung, X2-nya kita tutup kurung. X kuadrat dikurang. Variabel sama variabel kita dekatkan, alfa tambah beta ditambah 2 tambah 2. Konstanta sama konstanta kita dekatkan.
X ditambah, yang ini kita kalikan seperti pelajaran aljabar. X kali sama beta menjadi alfa beta. Sekali lagi, ini alfa ya. Alfa dikali beta menjadi alfa beta. Alfa dikali positif 2 menjadi positif 2 alfa. Positif 2 dikali beta menjadi positif 2 beta. Positif kali positif hasilnya positif. 2 kali 2 hasilnya 4. Tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa tambah beta ditambah 4. X ditambah buka kurung alfa kali beta ditambah. Sama-sama mempunyai angka 2. 2-nya kita keluarkan. 2 dikali buka kurung 2 alfa dibagi 2. Tinggal alfa. Positif bagi positif, positif. 2 beta dibagi 2, tinggal beta. Ditambah 4, tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa tambah beta. Alfanya kan X1, betanya kan X2. Berarti X1 tambah X2 bisa kita gunakan rumus min B per A ditambah 4 tutup kurung X ditambah alfa kali beta. X1 kali X2 bisa kita gunakan C per A ditambah 2 dikali alfa tambah beta min B per A ditambah 4 tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang min B. Min B, B-nya min 12 per A-nya 3 ditambah 4 tutup kurung X tambah buka kurung C, C-nya 2 per A 3 ditambah 2 dikali min B-nya min 12 per A-nya 3 tutup kurung ditambah 4 tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang min ketemu min menjadi positif 12 bagi 3 ditambah 4 X ditambah 2 per 3 ditambah 2 dikali min ketemu min 12 per 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang 12 bagi 3 4 ditambah 4 X ditambah 2 per 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4 tambah 4 8 X ditambah 2 per 3 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 8X ditambah 8 tambah 4 12. 12 2 per 3 sama dengan 0. Paham ya adik-adik? 2 per 3 ditambah 8 ditambah 4 hasilnya 12 2 per 3. 8 ditambah 4 kan 12. 12 ditambah 2 per 3. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 12 2 per 3. Sampai di sini sudah benar. Lalu bisa kita lanjutkan menjadi, karena penyebutnya masih ada pecahan per 3, kita tarik garis, kita kali 3. Dikali ya.
X kuadrat dikali 3. Maka hasilnya 3X kuadrat dikurang 8 dikali 3, 24X ditambah 12 kali 3 kan 36. 36 tambah 2, 38 per 3 dikali 3. Jadi 3-nya habis, tinggal 38 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru sama dengan 3X kuadrat dikurang 24X ditambah 38 sama dengan 0. Oke, adik-adik sudah paham ya? Persamaan kuadrat. Kita sudah mengerjakan 3 soal, di mana soal nomor 1 adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Yang kedua adalah menyatakan persamaan dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Dan yang ketiga adalah menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya telah ditentukan pada soal. Terima kasih adik-adik sudah mempelajari dan sudah menonton video Kak Dori. Semoga apa yang Kak Dori jelaskan dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Jangan lupa like video-video Kak Dori, subscribe, nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Komen, beri pertanyaan pada kolom komentar, dan share video Kak Dori ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.